Kadang saya tuh kalau bikin konten apa-apa begitu ya, banyak yang bilang, ih jijik banget sih loh, gitu-gitu. Kayak, apa sih jijik-jijik, padahal cuma biasa aja gitu. Makanya. Nah kadang itu saya sampai sakit hati banget bacanya. Kadang sampai bikin kita lupa bersyukur kan. Iya, lupa bersyukur. Karena kita gitu. ke-trigger sama omongannya orang tentang jeleknya kita. Iya. Musdalifah, Ya, Bib. aku punya istri tuh orang Bugis. Orang Bugis? Iya, sama dong sama saya. Iya, Jangan Morowali. saya. Iya, makanya bukan. Cuma satu tempat aja, sama pulau. daerah. Iya, di Sulawesi kan nggak cuma satu orang kan ceweknya kan? Enggak, cuma satu orang. Banyak. Banyak. Nah, tapi aku masih belum pernah nih ngegombalin dia, ngerayu dia pakai bahasa Bugis. Nah itu, aku ajarin nggak? Ajarin. Ini nih. Kalau cantik tuh misalnya. Oh iya, iya. Jadi nanti kalau ketemu, Habib kalau ketemu sama istrinya bilang begini, Hai beneku. Hai beneku. Mejalak de. Mejalak de. Tapamu. Tapamu. Hei beneku mejalak de tapamu. Mukanya harus gitu juga. Iya, coba Bib. Hei beneku mejalak de tapamu. Hei mejeleku tapane balakmu. Iya. Hai beneku. Hai beneku. Mejalak de. Mejalak de. Tapamu. Tapamu. Hai beneku. Mejalak de. Tapamu. Gitu. Iya. Jadi itu kayak kalau dalam bahasa Madura tuh lebur ya. Lebur tuh cantik. Muana. Coba. Embian cantik. Apa? Muana embian lebur. Muana embian lebur. Nah, saya ya. bisa. Iya, muka kamu cantik. Oh, nah, kalau gitu itu tadi berarti. saya, hai istriku, jelek mukamu. Gitu artinya. Tadi. Biar ini kan kapan lagi kan ada masalah kan di rumah tangga. Iya. Biar kan, ada bumbu-bumbu kan. Bumbunya, biar ada kerikil-kerikilnya. Biar nggak cinta-cinta terus gitu. Kayak makan biar ada pedes-pedesnya. Jadi sekali-kali menjalan di tapamu. Agar manisnya tuh makin kerasa harus sekali makan yang pahit. Nah, betul. Nikah udah berapa lama? Aku udah nikah itu udah 2 tahun, Bib. Ya itu di rumah tangga saya tuh, Bib, banyak yang body shaming. Maksudnya tetangga-tetangga? Enggak. Di netizen sih. Netizen? Lebih ke netizen. Waduh. Oke, menghina pokoknya bagian tubuh kita. Gitu, Bib. Itu yang biasanya bikin kita insecure. Betul, kan kemarin saya juga habis bikin postingan tentang insecure tuh. Soalnya banyak banget tuh orang-orang, kan saya setelah menikah itu kan melahirkan. Tuh badan makin lebar kan. Banyak tuh yang teman-teman dulu baru ketemu sekarang, banyak yang langsung kayak, ih Musdalifah, lu hamil lagi ya? Perasaan baru melahirkan gitu. Untung itu masih Musdalifah kan. Saya aja pernah ditanya, Bib, hamil ya katanya. Ya lebih parah kan, kalau cewek hamil masih masuk akal. Ini karena perut saya buncit. Agak buncit ya. Iya. Tapi itu mungkin konteksnya bercanda, Bib. Ini saya langsung kayak baper gitu loh. Baper gitu kayak tiba-tiba gemukan gitu-gitu. Terus udah lama gak ketemu, makin lebar aja tuh badan gitu. Nah itu. Biasanya apa selain gendutan, body shaming? Selain gendutan sama itu paling mukaku kan aku setiap bikin konten tuh make upan, Bib. Make upan kan banyak yang bilang kayak, ih make upan dikit dong mukanya ini pucat amat gini-gini, padahal udah make up, Bib. Dia kayak kelihatan di kamera tuh mungkin berminyak atau bagaimana, jadi segala muka aku dikomentar gitu-gitu. Iya, biasanya ya khas netizen lah ya. Iya, khas netizen. Apalagi kayak lagi bulan Ramadan gini nih, kan kita lagi ngabuburit nih. Iya. Nah, itu pernah Rasul tuh lewat di satu rumah, kemudian ada pemilik rumahnya yang dia ngata-ngatain si pembantu rumah tangganya lah kira-kira. Kemudian kata Nabi, kamin sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang seperti dia, orang itu yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus aja. Artinya ya nggak dapat pahala dari puasanya karena itu diantaranya karena body shaming tuh. Ya, walaupun body shamingnya secara online tuh, malah kalau online lebih bahaya bisa jadi. Karena kan kita kan nggak tahu tuh orang di sana. Ya, kita nggak tahu orangnya nggak pernah gimana. nggak pernah ketemu. Jadi ketika kita mau minta maaf susah tuh. Kalau nanti kita nggak ketemu terus gitu sama dia, karena nggak tahu alamatnya, di DM juga belum tentu balas, repot nanti. Repot nanti kalau minta maafnya kan. Iya. Nah itu
kadang saya tuh kalau bikin konten apa-apa begitu ya, banyak yang bilang, ih jijik banget sih loh, gitu-gitu. Kayak, apa sih jijik-jijik, padahal cuma biasa aja gitu. Makanya. Nah kadang itu saya sampai sakit hati banget bacanya. Kadang sampai bikin kita lupa bersyukur kan. Iya, lupa bersyukur Karena kita gitu. ke-trigger sama omongannya orang tentang jeleknya kita. Iya, kayak jijik dan banget lupa, ya gue sejijik itu ya gitu. Dan lupa untuk mengeksplorasi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu Bib, saya mau bertanya, gimana caranya biar kita sabar gitu menghadapi kayak gitu? Karena kalau udah keseringan ngejahatin, kadang aku baper sendiri gitu. Malah suka marah-marah ke orang jatuhnya. Ya ini yang pertama sih, kita mengembalikan semua hal itu kepada Allah gitu. Artinya jelas Allah dalam suratul Hujurat ayat ke-11 itu melarang orang itu pertama mencela orang lain. Iya. Yang kedua itu adalah memanggil orang dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Misalnya, gendut loh, ini loh, itu loh. Itu. Bahkan humud dhalimun kata Allah di akhir ayat tersebut. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Agar mudah bersabar ya kita kembalikan kepada Allah gitu. Ya udah, cuma biar urusan dia sama Allah gitu. Jadi kita juga enteng gitu. Karena dengan kita kembalikan kepada Allah, kita akan berpahala dengan rasa sabar itu, dan dia berdosa dengan celaan-celaan dan body shaming yang dia berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau aku sih membayangkan betapa entengnya tuh orang ketika komen begitu di media sosial. Enteng banget jarinya. Iya, dia sambil rebahan gitu. Jadi kalau dia aja enteng dalam mencela kita, kenapa kita harus berat dalam menerima itu gitu. Jadi ya udah enteng aja, kecuali ada skripsi yang membahas gendutnya Musdalifah berdasarkan kajian-kajian. Aduh, ribet ini. Nah, itu kan kalau itu kan kayaknya ya berat juga untuk dipikirin gitu. Artinya jelas. Kalau ini kan orang-orang yang asal aja kan. Asal aja, dia asal ini. Karena dia juga asal, ya udah kita bayangin doh, ngapain ngurusin orang yang begitu. Terus yang ketiga gini, dia gak kenal kita gitu. Komentar dia tidak pantas dan tidak patut untuk kita pertimbangkan karena dia gak kenal kita, bukan siapa-siapanya kita, gak kenal dia nggak tahu kita perjuangan kita dalam melahirkan anak dan lain sebagainya, sehingga ya udah. Dan yang terakhir ya udah, kita tidak mau memperburuk keadaan kita dengan kemudian memikirkan. Misalnya ya kita udah berat dengan posisi kita yang lebar gitu. Maka jangan menambah berat masalah fisik kita itu dengan masalah mental dengan memikirkan itu gitu. Betul. Jadi ya udah. Ya abaikan aja lah ya. Iya, ya abaikan aja. Blokir aja, blokir. Karena gini, kadang orang tuh mau blokir, wah, emang boleh memblokir? Boleh. Bukannya itu artinya memutus silaturahmi yang itu dilarang dalam Islam. Silaturahmi itu artinya, sila itu hubungan, rahim itu cinta. Jadi memblokir itu tidak memutus hubungan cinta kita dengan dia, tapi karena kita justru cinta kepada dia, kita blokir agar dia gak nambah dosa ngata-ngatain kita, dan kita gak dapat dosa juga karena marah kepada dia. Betul, Bib. Nah, kalau misalnya nih Bib, untuk teman terdekat, itu kan tadi yang orang luar kan. Nah, ini orang dekat nih. Misalnya sahabat-sahabat saya yang udah lama gak ketemu, terus ketemu tiba-tiba ngatain, hamil lagi ya, badan gemukan aja gini-gini. Kadang sampai ngata-ngatain saya gitu, tapi dalam konteks bercanda, tapi tetap saya sakit hati. Nah itu saya boleh nggak, kalau udah sakit hati banget nih, saya berdoa sama Allah kalau semoga pahalanya teman saya itu mengalir ke saya deh gitu. Gini ya, pertama biar kita gak salah paham, body shaming itu kalau niat dan tujuannya itu mengejek kita. Tapi kalau niatnya hanya untuk mengidentifikasi kita atau bercanda yang sebenarnya itu sudah kita ketahui itu memang kesehariannya begitu, gak akan menyakiti, maka itu menurut Imam Nawawi dalam Al-Adhkar diperbolehkan. Tapi walaupun sangat hati-hati, dalam hal ini harus hati-hati. Jadi itu si Musdalifah banyak di Sulawesi. Itu loh Musdalifah yang artis itu loh. Banyak yang artis. Itu loh yang gendut itu loh. Lebih spesifik ya. Nah, kalau dalam tujuannya murni identifikasi itu gak ada masalah. Atau murni bercanda yang orang itu tidak sakit hati. Artinya adatnya memang begitu biasa. Memang biasa. Memang kayak gitu. Iya, kan banyak tuh kan orang yang dikasih lakop-lakop atau gelar-gelar. Nah, kemudian kalau teman dekat itu gimana? Ya pasti harus kita jelasin kalau kita emang nggak suka dengan sebutan itu,
atau kita sakit hati dengan sebutan itu, karena secara sebagai seorang teman seharusnya kita menyampaikan ke dia kalau kita nggak nyaman dengan sebutan itu, sehingga karena kita teman dia, kita nggak pengen dia itu nyakiti hati kita dan dia berdosa atas hal itu, karena bisa jadi kan dia nggak tahu atau nggak sadar gitu. Jadi kita sampaikan aja kalau misalnya, nah kalau jangan ngomong juga gitu, ntar gue baper. Gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau dia masih ngotot, ya berarti dia bukan teman kita gitu. Kita harus pindah circle. Nah itu yang agak susah, karena orang itu kayak merasa circle itu sebagai sesuatu yang nggak bisa ditawar. Padahal gini, ketika Tuhan menjauhkan kamu dari teman dekatmu, maka bisa jadi saat itu Tuhan ingin kamu mendekat kepada dia, karena Tuhan rindu kepada kamu. Jadi ketika Tuhan menjauhkan kamu dari teman dekatmu yang dia tidak dekat kepada Tuhan, jauh dari Tuhan, berarti Tuhan narik kamu untuk dekat kepada Tuhan dengan jauh dari dia gitu. Jadi jangan kita kayak fanatik pada circle. Betul. Ya udah, ketika circle itu jangankan buru, sia-sia aja ya udah, nggak usah ditongrongin yang gimana gitu. Ya udah, assalamualaikum, waalaikumsalam kalau kata orang Arab. Ya assalamualaikum, basa-basi, mujamalah. Udah, setelah itu pergi gitu. Tapi yang dimaksud teman, kata Sina Ali, adalah orang yang sebelum kamu duduk dengan dia, kamu bergembira. Saat kamu duduk dengan dia, kamu menyebut nama Tuhan dan Nabi-Nya. Dan setelah kamu duduk sama dia, kamu bertambah imannya. Jadi kalau dia body shaming, kecuali gini, bukan body shaming, tapi dia lebih kayak kritik membangun. Kadang kan, pernah ada juga kayak gitu. Kadang kan gini, kalau orang yang nggak deket, nggak mungkin mau menyampaikan kritik kepada kamu, karena khawatir takutnya kamu nggak enak, nanti marah gitu. Kayak gini lah, misalnya ada cabai nyelip di gigi kita. Kalau orang yang nggak deket nggak akan ngingetin kita, karena gak enak lah, takut marah lah, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman kita, tuh cabai di giginya, atau gendut, lu gendutan, jangan, ntar lu susah punya anak. Jadi paling tidak tergantung kepada niat dan tujuannya. Itu sebenarnya lebih teman ke peduli sih. Alhamdulillah saya ada beberapa teman gitu juga, Bib. Tapi Bib, saya pernah nggak sengaja gitu, kayaknya nyakitin teman saya. Jadi dia waktu itu pacaran. Dan dia ada di hubungan yang toksik gitu lah pokoknya mah, dia disakitin sama pacarnya. Saya ceplosin lah gitu kata-kata, lu bego banget sih gini, lu mau aja dimainin sama cowok gitu. Nah kayaknya dia sampai jauhin saya beberapa hari. Mungkin dia sakit hati tuh gara-gara kata-kata saya. Dan saya kalau misalnya mau minta maaf tapi gengsi itu gimana ya, Bib? Soalnya kan saya mikirnya itu juga kritik membangun walaupun kata-kata saya pedas gitu. Iya. Pertama ya bisa jadi kritik itu ditolak karena cara penyampaiannya atau pilihan kata dalam menyampaikannya itu kurang tepat. Itu. Makanya bahkan ketika Nabi Musa disuruh mengkritik Fir'aun, itu Allah katakan dalam Al-Quran, pakai kata-kata yang baik dan lembut. Nah, terus yang kedua tuh gimana meminta maafnya. Gimana minta maafnya, tapi gengsi. Iya, jadi ada dua hal yang sebenarnya mudah sekali dilakukan dan sangat agung di mata Allah, tapi entah kenapa kita gengsi melakukan. Yang pertama bilang nggak tahu kalau kita nggak tahu. Ya nggak usah sotoy. Yang kedua itu adalah meminta maaf. Padahal enteng sebenarnya kan, dibanding dengan reward yang kita dapatkan dari meminta maaf dan punishment yang kita dapatkan kalau tidak minta maaf. Artinya seorang itu nggak akan masuk surga selama masih punya tanggungan dengan orang lain. Bahkan kalau tanggungan duit, kata Nabi, itu sampai mati syahid pun itu akan tetap nyangkut. Walaupun matinya dalam keadaan yang sangat mulia, yaitu mati syahid. Mikir ke sananya. Dan yang terakhir, itu meminta maaf dan memberi maaf itu adalah akhlak Islam. Misalnya, suatu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad, itu pernah kedatangan tamu. Kemudian tamu itu disambut dengan baik. Kemudian setelah pulang, tamu itu nanya sampai pintu, kamu tahu nggak siapa saya? Tahu. Kamu tahu kalau saya ini orang yang dulu memusuhi kamu dan membenci kamu? Tahu, kata dia. Terus kenapa kamu baik kepada saya? Kata dia, membenci dan memusuhi saya adalah akhlak kamu, sedangkan memaafkan dan memberi kesan yang baik kepada kamu adalah akhlak saya. Makanya Nabi dari Taif tuh kan, walaupun dikata-katain, dilempar batu, beliau yang pertama tidak marah, yang kedua memaafkan, yang ketiga
memberi sedekah dengan mendoakan orang-orang taib. Masya Allah. Inilah ciri orang yang bertakwa. Kan kita Beda banget puasa sama tuh kita. untuk bertakwa kan. Bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ciri orang yang bertakwa kata Allah, wal kadhimina ghaidha, tidak marah kalau dipancing untuk marah, wal afina annas, memaafkan orang yang bikin marah, dan yunfikuna fis sarra'i wad dharra, memberi sedekah kepada orang yang bikin dia marah. Dan salah satu sedekah itu ya adalah mendoakan mereka. Jadi udah. Makanya setiap orang tuh harus punya karya dalam hidup. Sepanjang hidup harus punya karya agar ada yang dia urusin. Karena begitu dia gak punya urusan, dia akan ngurusin urusan orang lain. Betul. Oke. Itu ya? Makasih banyak ya Bib ya. Oke. Ini udah mau buka sih. Iya, makanya. Kita- Aku mau pakai tadi gombalan. Iya. Gombalan Apa? itu. Beneku majalah ada tampamu. Tepamu. Iya, itu Bib. Itu ya pokoknya. Mari kita buka puasa yuk. Kemana Mari, kita? cari Cemil-cemilan. Iya.